Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan melakukan aktivitas kita hari ini, dan sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami. Sebelumnya Bapa, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan teduh kami hari ini. Kiranya Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya dengan benar serta mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai hari ini mungkin sudah banyak sekali perayaan-perayaan Natal yang kita hadiri. Acara yang dikemas dengan baik oleh panitia menggiring kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah situasi atau kondisi di mana kita benar-benar merasakan kasih Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita melalui kelahiran Tuhan Yesus. Kasih Allah yang besar menjadi alasan bagi Allah untuk turun ke dalam dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Allah yang kudus, Allah yang memiliki kasih yang besar, menghampiri kita, manusia yang penuh dengan dosa. Karena Allah sungguh tahu bahwa dalam situasi kita yang penuh dengan kubangan dosa, kita tidak akan bisa menjangkau Tuhan, Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, Allah yang kudus rela turun ke dalam dunia ini untuk bisa menghampiri dan menjangkau kita. Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam diri Yesus Kristus yang hidup sama dengan manusia. Tetapi sekalipun Yesus turun ke dunia ini dalam rupa manusia dan hidup seperti manusia, Yesus tidak pernah kehilangan kekuasaannya, bahkan keberadaannya, kehadirannya dalam bayi yang kita rayakan di perayaan-perayaan Natal kita, mengatakan begitu sempurnalah karya keselamatan yang sedang Allah kerjakan dalam hidup manusia di dalam dunia ini. Allah kita tetap nyata dalam kesempurnaan, dan kesempurnaan itu terlihat dalam setiap hal yang Dia kerjakan,
Mulai dalam karya penciptaan sampai karya keselamatan yang kita rayakan hari ini. Sebagaimana kami katakan di awal, sekalipun Yesus yang datang ke dunia ini dalam bayi mungil yang kecil, tetapi dia tidak kehilangan kuasanya. Justru melalui ketidakberdayaannya lah dia mau mengatakan kepada kita, dia hadir bagi manusia yang penuh dengan ketidakberdayaan. Oleh sebab itu, melalui apa yang Tuhan nyatakan dalam karya keselamatan, dalam perayaan-perayaan Natal yang kita rayakan selama ini, seharusnya menjadi sebuah kesimpulan yang mendasar bagi kita, bahwa seharusnya kita yang merayakan Natal hari ini tidak menawar lagi atau tidak melakukan tawar-menawar lagi tentang siapa yang menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang patut kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita tetap menjadikan Allah itu yang datang dalam diri Yesus Kristus menjadi sandaran dan dasar dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan bagi kita. Karya keselamatan Allah begitu sempurna. Allah yang lahir, Yesus yang datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, menderita sebagaimana kita juga mengalami banyak penderitaan di dalam dunia ini, bahkan mengalami kematian, tapi bukan karena ketidakberdayaannya, tetapi melalui kematian itu dia mau menyatakan kepada kita ada kebangkitan yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya, sebagaimana yang dilalui oleh Yesus, mati lalu bangkit. Dan setelah itu akan ada penghakiman bagi setiap orang yang setia dan tidak setia, bagi setiap orang yang hidup dan yang mati, tentang setiap hal yang kita lakukan, sebagaimana kita setia dan menjadikan Allah itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun daripada kita yang akan terlepas daripada itu. Oleh sebab itu kiranya melalui peristiwa ini jugalah kita semakin mampu untuk setia berpijak pada dasar yang benar. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan sumber dari dasar keselamatan kita yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan Allah nyatakan bagi kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus saat ini. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur dan bersukacita atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Tetapi yang mau diharapkan bagi kita adalah syukur dan sukacita ini tidak hanya terlihat ketika momen perayaan Natal di bulan Desember yang selama ini, yang beberapa hari ini sudah kita rayakan dengan euforia, tetapi kiranya itu juga dibarengi dengan hidup yang benar-benar setia dan hidup yang benar-benar taat di atas dasar kehidupan di dalam nama Kristus. Kiranya dalam setiap hal yang kita lakukan, kita selalu menjadikan Allah itu menjadi pijakan, sehingga setiap hal yang kita lakukan selalu melihat dan bercermin kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Syukur dan sukacita harus diperlihatkan dengan setia kepada Tuhan yang sudah menyatakan dirinya melalui kehadiran Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kami dengar bersama ya Tuhan. Kiranya sukacita dan syukur yang kami rasakan sebagaimana Allah yang berkuasa hadir dan nyata dalam diri Yesus Kristus menghampiri kami, anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa di dunia ini, menjadi sebuah perayaan rasa syukur bagi kami. Bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi kami, yang menjadi alasan Allah turun ke dalam dunia ini. Tapi biarlah Bapa, rasa syukur dan sukacita itu juga dibarengi dengan kesetiaan dan ketaatan yang selalu kami perlihatkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya itu tidak hanya nyata dalam kegiatan perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan di bulan Desember ini. Tapi kiranya
Kasih Tuhan yang besar itu selalu kami rayakan di sepanjang kehidupan kami dengan mencerminkan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai bentuk kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat seluruh pengurus gereja Tuhan, pengurus Modramen yang menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati seluruh pendeta kami, pengurus Modramen yang selalu dalam setiap kebijakan-kebijakan berusaha menggiring dan mendidik kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan dan menjadikan gereja Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan berkati mereka satu persatu dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Berikanlah mereka semua kesehatan Bapa, sehingga dalam setiap pelayanan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, kiranya itu semakin memperlihatkan bahwa kami hadir menjadi teman sekerja Tuhan dalam setiap program pelayanan yang nyata, yang menyentuh kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus-pengurus klasis BPMK, kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam segala keberadaannya Tuhan. Di seluruh wilayah-wilayah pelayanan GBKP dengan berbagai dinamika tantangan yang mereka hadapi di masing-masing wilayah pelayanan. Dan kiranya Tuhan juga yang berkati seluruh anak-anak Tuhan, pendeta dan juga pertua yang menjadi pengurus BPMK di seluruh wilayah pelayanan GBKP. Berikan mereka kesehatan Bapa, mampukan mereka juga untuk tetap setia melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai fasilitator di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang selalu tutup bungkus kami dengan kasih penyertaan Tuhan, sehingga dalam setiap hal yang kami lakukan pun selalu menyatakan kebaikan Tuhan. Dan kami mau Bapa, sekalipun di saat ini kami sedang berada, jemaat-jemaat Tuhan sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baik itu karena sakit penyakit, baik itu dalam kehidupan perekonomian, bahkan mungkin keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan yang selalu mampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan dengan menyatakan kemampuan kami untuk melewati dan menyikapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami karena bimbingan dan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami yang hebat akan selalu bersama dengan kami. Dan kiranya Engkau yang selalu menuntun kami ya Tuhan, sehingga kami selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dan biarlah Tuhan yang selalu jaga kami. Marilah kita bersama-sama berdoa, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.